Recording on. Oke, terima kasih atas kehadirannya teman-teman. Kali ini kita akan mencoba membahas atau berdiskusi tentang komunikasi data. Pada bahasan kali ini yaitu tentang asynchronous transfer mode. Jadi asynchronous transfer mode atau ATM ini merupakan pengembangan dari teknologi atau teknik switching, yaitu di mana sirkuit switching dan paket switching yang merupakan jaringan standar internasional yang sudah kita bahas di materi sebelumnya, di mana itu penggunaannya untuk cell relay, yaitu di mana multiple type dari layanannya, semisal suara digital atau voice, video dan data disampaikan dalam panjang yang tetap, kurang lebih 53 byte cells, yang terdiri dari 5 byte pertama bertipe header dan 48 byte berupa informasi. Kita next ya. Jadi asynchronous transfer mode ya dimaksudkan untuk memindahkan data berbagai jenis traffic, tidak hanya data, suara, video, dan audio juga dengan cepat dan efisien. Ini dia kata kuncinya. Lalu kata asynchronous pada ATM berarti transfer data dilakukan secara asinkron, yaitu masing-masing pengirim dan penerima tidak harus memiliki waktu atau clock time yang tersinkronisasi. Metode transfer asinkron disebut dengan call relay dan paket data disebut dengan cell. Selain itu juga pada ATM itu merupakan teknologi lapisan kedua pada OSI yang dapat digunakan oleh siapa saja, namun sekaligus merupakan sebuah jaringan publik sebagaimana halnya internet dengan sistem pengalamatan yang dikelola secara rapi sehingga setiap perangkat di dalam jaringan dapat memiliki sebuah identitas yang unik. Secara teknis, ATM ini juga dapat dianggap suatu evolusi dari paket switching. Seperti transfer data pada paket switching ATM dapat mengintegrasikan fungsi multiplexing dan switching. Dengan sel data yang tetap dan kecil, memungkinkan switching pada kecepatan dengan throughput yang tinggi. Dengan delay yang sangat kecil tersebut dan interval yang tetap antar sel data, memungkinkan aplikasi suara dan video yang dikirim lewat LAN dan berbagai jenis tipe data yang berbeda digabungkan dalam satu network yang sama. Jadi tetap stabil intinya. Walaupun ATM tidak mencapai kecepatan gigabit di atas network, fitur delay dan waktu interval menjadikannya teknologi yang potensial untuk LAN kecepatan tinggi yang membawa aplikasi multimedia tersebut. Tadi sudah dibahas mengenai sekilas tentang sejarah ataupun asal mula dari ATM, dan berdasarkan definisinya, ATM adalah suatu teknologi paket switching yang berkecepatan tinggi, yang menggunakan paket yang pendek berukuran tetap 53 byte yang disebut ATM cell. Karakteristik dari ATM ini kurang lebih ada 3. Yang pertama, informasi ditransmisikan dalam bentuk sel berukuran tetap 53 byte. Sel-sel tersebut diidentifikasi dengan cara memberi label pada header dari setiap sel untuk labelingnya. Lalu sel-sel ditransmisikan berdasarkan urutan yang sudah disusun sebelumnya. Nah, ini adalah konsep atau arsitektur dari ATM, di mana ini ada ATM switch, ada yang berfungsi sebagai server, dan ada client, di mana klien itu bolak-balik, ada proses transmisi data. W itu berarti workstation, dan yang di kotak-kotak tersebut berupa paket yang berisi 53 byte cell. Proses kerja dari ATM protocol layer, diantaranya blok-blok data dengan berbagai ukuran yang dihantarkan oleh pengguna dari lapisan tertinggi akan dihantar kembali ke namanya AAL. ATM Adaptation Layer, di mana pada proses ini header, trailer, padding octet, dan cyclic redundancy check yang bit bergantung pada syarat tertentu pada tiap blok datanya. Setiap blok data akan dipecahkan ke dalam blok data yang lebih kecil,
kemudian dienkapsulasi lagi kepada 53 sel oktet di lapisan ATM. Data inilah yang nantinya akan dihantar ke destinasi yang diinginkan tersebut. Model referensi protokol melibatkan 3 taraf yang berbeda. Kurang lebih ada taraf pemakai, di mana tersedia untuk transfer informasi pemakai, lalu bersama-sama dengan kontrol-kontrol yang terkaitnya. Yang kedua adalah taraf dari controlling, yaitu menampilkan fungsi kontrol panggilan dan kontrol untuk connection. Yang ketiga adalah taraf untuk manajemennya, di mana itu menampilkan fungsi-fungsi manajemen yang berkaitan dengan sistem secara keseluruhan, seutuhnya. Lalu bagaimana keunggulan-keunggulan dari ATM tersebut? Yang pertama, ATM mampu menangani semua jenis traffic komunikasi, baik voice, data, gambar, video, dan suara dengan kecepatan yang tinggi, multimedia, dan sebagainya dalam satu saluran dengan kecepatan yang tinggi. ATM juga dapat digunakan dalam LAN dan WAN. Dalam pembangunan LAN, penggunaan ATM dapat menghemat biaya karena pemakai yang akan menghubungkan dirinya dengan sistem ATM LAN dapat menggunakan adapter untuk menyediakan kecepatan transmisi sesuai dengan bandwidth yang mereka butuhkan. Ini adalah layer-layer di dalam asynchronous transfer mode. Di antara ada high layer protokol yang di atas dari data link. Ini ada proses enkapsulasi di ATM protokol, ada ATM adaption layer, ATM layer, dan lalu physical layer sambil dikirim untuk ditransmisikan. ATM signaling. Koneksi logik ATM disebut dengan Virtual Channel Connection atau PPC, atau koneksi melalui saluran maya. Virtual Path Connection adalah suatu logical group dari beberapa PCC yang memiliki tujuan yang sama. ATM device berarti perangkat dari ATM itu sendiri. Jaringan ATM terdiri dari ATM switch dan endpoint. Yang switching bertanggung jawab untuk transit sel melalui jaringan ATM atau didefinisikan bertugas menerima sel yang masuk dari ATM endpoint atau switch. Sedangkan ATM yang lain kemudian membaca dan memperbaharui informasi dalam header sel dan dengan cepat mengarahkan sel ke sebuah interface output ke arah tujuan. Adapun untuk yang si endpoint berisi network interface dari adapter dari masing-masing workstation. Contoh dari ATM endpoint adalah tadi sudah disebut workstations, router, digital service unit, LAN switch, dan video codec. Ini adalah gambaran dari ATM switch tersebut. ATM switch dan endpoint-nya kurang lebih arsitekturnya seperti ini, seperti jaringan pada umumnya, namun ini ada proses switching khusus untuk si ATM-nya. ATM network interface. Yang pertama, kurang lebih di jaringan ATM terdiri dari set ATM switch yang dihubungkan dengan interface point-to-point ATM link. Itu yang pertama. Lalu tergantung pada apakah sebuah switch terletak di tempat pelanggan atau di tempat umum dan dioperasikan oleh perusahaan telepon dan lainnya. Baik itu menjadi public ataupun private network. Di samping itu juga terdapat spesifikasi tambahan seperti broadband intercarrier interface. Ini adalah format header dari sel ATM yang ada di dalamnya, di mana ada header, ada payload, dan lain sebagainya. Terus untuk ATM network, mirip-mirip yang arsitektur tadi sebelumnya, namun ini digambarkan berdasarkan ada jaringan dari masing-masing network tersebut. Ada ATM network switching backbone-nya dan ini terhubung ke masing-masing switch ATM-nya. Lalu ATM sebagai jaringan yang berkinerja tinggi, dia sebagai untuk private ATM network berarti interkoneksi masing-masing setiap jaringan ini menggunakan VPN ataupun semacamnya. Untuk QoS, quality of service dapat diatur dan diterapkan pada tahap koneksi menggunakan parameter ini dia kuncinya. Delay, jitter delay, dan tingkat kesalahan berdasarkan aplikasi dan dengan negara jaringan pada saat koneksi.
Dua prioritas untuk lalu lintas didefinisikan berdasarkan apakah itu prioritas yang tinggi dan prioritas yang rendah. Lalu lintas rendah akan diabaikan jika ada masalah kemacetan. Untuk ATM, meskipun bukan jenis broadcast, multicast didukung untuk aplikasi seperti suara dan video conference. ATM pada umumnya digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih LAN dan juga banyak dipakai untuk ISP atau Internet Service Provider. Selanjutnya untuk ATM juga dia bisa membawa BISDN dan memasuki operasional pelayanan secara penuh dan merupakan teknologi yang menjadi dasar pembuatan jaringan baru lainnya. Dan ATM juga menyediakan teknologi untuk membangun jaringan yang cocok bagi kebutuhan konsumen. Di antaranya seperti ini, Prem Relay, X25, dan protokol inter IP lainnya. Dan ini merupakan hal yang bagus untuk perusahaan korporasi dengan menghubungkan jaringan fiber mereka yang langsung, namun kantor cabang atau kantor lain kecil lainnya yang terhubung pada jasa kantor telepon selama ini kurang baik gitu. Jadi ini sebagai salah satu solusi juga. Sekarang dengan perpaduan antara ATM dengan ADSL menjadi standar yang diakui, di mana perusahaan kecil juga mempunyai prospek terhadap akses langsung ATM dan merupakan salah satu teknologi yang memberikan quality of service atau pelayanan yang cepat melalui jalur yang standar. Teknologi ini juga dapat menghubungkan banyak pelanggan yang berada di berbagai tempat. Kesimpulan dari penggunaan asynchronous transfer mode diantaranya kecepatan tinggi dan scalable. Scalabilitas atau keterluasan adalah suatu kemampuan dari sistem atau jaringan atau proses untuk dia bisa possibility menangani penambahan beban yang diberikan atau potensinya untuk ditingkatkan guna menangani penambahan beban tersebut. Jadi suatu sistem disebut scalable bila sistem tersebut dapat menangani penambahan beban atau loading, misalnya penambahan volume data atau jumlah pengguna tanpa penurunan kinerja yang berarti. Sehingga peningkatan kapasitas biasanya dilakukan dengan menambah sumber daya suatu sistem, baik secara horizon, misalnya dengan menambah jumlah komputer, maupun secara vertikal, misal dengan menambah prosesor suatu komputer tersebut. Itu adalah arti dari sebuah scalable. Dan itu juga dimungkinkan penerapan sebuah quality of service. Dan ini juga bisa sebagai kemampuan integrasi dengan legacy sistemnya yang sebelumnya sudah ada. Dan jaringan multimedia dapat diintegrasikan juga dalam sebuah ATM. Dan kemampuan integrasi dengan teknologi atau protokol lainnya, diantaranya frame relay, SONET, dan IP Ethernet. Sedangkan kerugiannya yaitu biaya masih relatif tinggi dan kompleksitas yang lebih tinggi juga. Oke, sekian, terima kasih untuk kali ini. Recording akan di-off. Terima kasih.